Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita kembali lagi ibadah online pada pagi hari ini. Meskipun kita jauh, tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ujilah kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan.
Sebab selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang Tuhan kami pujilah sembah, kami Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami Kami mau agungkan. menyembah-Mu Kira para Tuhan. talabalabana sikira labalabana. Sebab Kau yang layak disembah. Engkau yang maha tinggi, Yesus Tuhan. Engkau yang Terus maha berkata-kata. agung. Terus menyembah Dia. Naikkan syukur Sebab padamu, Dia yang layak disembah. naikkan pujianku padamu, Sebab Dia yang naikkan sembah. layak disembah. Engkau yang maha kuasa, Kau hadir di Engkau tempat yang ini maha Tuhan. mulia, Engkau yang ku sanjung Lawat tinggi. setiap kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, sumber sukacita kami, sumber segala hikmat, Sebab Kau sumber besar. segala Sebab Kau besar. ya Layak dipuji. Layak disembah. Tuhan maha baik, Tuhan maha kudus, Tuhan maha segalanya, Tuhan maha pengasih. Ya rala bara 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 Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang mulia, kasih-Mu luar Selamanya biasa, kami akan menyembah-Mu Tuhan. kasih-Mu tak terjangkau Selamanya oleh kami mau akal menyembah-Mu, pikiranku. Tuhan. Betapa dalam kasih kasih-Mu buat Tuhan, betapa luas lebar dan dalamnya kasih-Mu Bapa. Kau ku sembah. Katakan kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan kami sembah. Kau ku sembah.
nama Yesus. Mari yang siap bersorak-sorak bagi Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita akan bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Laskar-laskar Allah, amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan setiap firman-Nya. Sebab Tuhan telah datang untuk melawat setiap umat. Kerajaanmu datang.
datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Jemaat GKRI Anggur Baru, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh pertolongan yang datang dari Roh Kudus untuk menolong kami memahami firman Tuhan. Supaya biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran, kami dengan mudah belajar dan berani untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, apabila Bapak dan Ibu sudah siap untuk belajar, mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, Pak Ibu. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Alkitab bilang ini, Pak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang iman. Jadi, apakah arti yang sebenarnya dari iman? Berdasarkan ayat yang tadi kita baca, Pak, Ibu, kata iman dalam bahasa Yunani punya pengertian yang pertama adalah begini. Sebuah realita di mana saudara dan saya telah memberi diri kita dipersuasi atau dipengaruhi oleh kebenaran sehingga kita mempercayai kebenaran itu. Itu pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua dari iman atau pistis adalah sebuah
realita di mana kita ini meyakini kebenaran sebagai sebuah jaminan kepastian. Nah, pengertian yang ketiga adalah begini Pak Ibu. Kita meyakini kebenaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang eksis dalam kehidupan kita atau pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Kita juga meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta atau sumber dari segala sesuatu. Sedangkan pengertian yang berikutnya adalah sebuah keyakinan yang bekerja di dalam kita sehingga kita sangat meyakini bahwa Tuhan itu memiliki kuasa untuk memerintah kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, kalau disimpulkan Pak Ibu, apakah iman? Iman sebenarnya adalah keyakinan untuk mempercayai kebenaran sebagai jaminan kepastian. Karena saudara dan saya telah memberi diri dipersuasi atau dipengaruhi oleh kebenaran itu sendiri. Di dalam kebenaran yang kita pelajari, Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu eksis dalam kehidupan saudara dan saya. Dia juga adalah pencipta dari segala sesuatu, dia adalah sumber dari segala sesuatu, dan dia adalah pribadi yang memiliki kuasa untuk memerintah kehidupan saudara dan saya. Nah, puji Tuhannya adalah begini Pak Ibu. Alkitab mengajarkan bahwa firman Allah adalah kebenaran. Jadi ini yang saudara dan saya harus bangun dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang adalah kebenaran yang dapat mempengaruhi saudara dan saya sehingga kita bisa mempercayai apa saja kata Tuhan. Kita juga bisa mempercayai firman Tuhan sebagai sebuah jaminan kepastian yang memberikan jaminan kepada kita Pak Ibu bahwa Tuhan itu ada, Dia adalah sumber dari segala sesuatu, Dia adalah pencipta segala sesuatu, Dia juga adalah pribadi yang memiliki kuasa untuk memerintah kehidupan kita. Makanya mengapa kalau saudara buka dengan saya di dalam Roma pasal yang ke-10 Pak Ibu. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Alkitab bilang ini Pak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada yang namanya iman itu muncul dalam kehidupan kita kalau tidak ada sebuah tindakan mendengarkan kebenaran, yaitu kebenaran dari firman Kristus. Supaya pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai pribadi yang terbiasa hidup dalam iman, maka kebiasaan yang baik yang harus saudara dan saya bangun dalam kehidupan kita tiap-tiap hari adalah begini, memberikan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya jelaskan dulu Pak Ibu. Roma pasal 10 ayat 17, saya akan alokasikan perhatian kepada kata pendengaran. Sebab kata pendengaran pada ayat ini adalah kata kunci. Kata pendengaran di situ dalam bahasa Yunani, Alkitab menggunakan kata akoe atau akuo. Akoe atau akuo atau pendengaran, pengertian yang pertama adalah begini Pak Ibu. Tindakan mengerahkan kekuatan indera mendengar supaya kita bisa mendengarkan. Saya ulang ya Pak Ibu, sebuah tindakan mengerahkan kekuatan indera pendengaran kita supaya kita ini bisa fokus mendengar. Itu yang Alkitab bilang. Nah, pengertian yang kedua dari kata pendengaran adalah begini. Tindakan mendengarkan pengajaran firman Allah untuk memahami. Berarti kalau disimpulkan, ini yang Roma pasal 10 ayat 17 bilang. Iman itu timbul pada saat saudara dan saya mengerahkan indera pendengaran kita untuk mendengarkan pengajaran firman Allah. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan tiba pada titik memahami firman Allah yang diajarkan kepada kita. Dengan kata lain ini yang Alkitab bilang. Semua firman, semua pengajaran firman Allah yang disampaikan kepada saudara dan saya adalah baik bagi saudara dan saya untuk mengerahkan seluruh kekuatan indera pendengaran kita supaya kita bisa mendengarkan pengajaran firman itu dengan fokus, dengan serius, karena kita harus memahami firman Allah yang diajarkan kepada kita.
Kekuatan dari pemahaman akan kebenaran firman Allah itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk mengalami timbulnya iman di dalam kita. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, sangat penting bagi saudara dan saya untuk membangun kebiasaan mendengarkan pengajaran firman Allah. Sebab begini Pak Ibu, apalah arti mendengar firman Tuhan tanpa memahami isinya? Karena waktu saudara dan saya tidak memahami isinya, iman tidak akan timbul di dalam kita. Kalau iman tidak timbul di dalam kita, adalah mustahil bagi saudara dan saya untuk mulai melangkah dalam sebuah tindakan iman pada kehidupan kita tiap-tiap hari. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya, mari saya ulang, untuk terfokus membangun kebiasaan, mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang datang pada kehidupannya kita. Amin Pak, Ibu. Mari kita kembali lagi kepada kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama Pak, Ibu. Tadi Alkitab bilang, iman adalah dasar. Betul? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti Alkitab bilang ini, tidak ada pengharapan yang muncul tanpa dasar, yaitu iman. Tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak dan Ibu bahwa firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang kita dengarkan dengan seluruh kekuatan indera pendengaran, terfokus kepadanya, lalu kita memahami kebenaran firman Tuhan itu penting. Supaya iman timbul, artinya supaya pada akhirnya terbentuk sebuah dasar yang kuat di dalam kita yang akan memungkinkan saudara dan saya untuk berharap kepada Tuhan. Nah, apakah arti dari kata dasar di situ? Bahasa Yunani bilang dasar adalah hipostasis. Apakah hipostasis? Hipostasis itu artinya adalah ini Pak Ibu, esensi atau sebuah substansi. Berarti ini yang Alkitab bilang, bahwa mendengarkan firman Tuhan menimbulkan iman. Iman adalah substansi, iman adalah esensi yang saudara dan saya butuhkan untuk berharap kepada Tuhan. Nah, apakah dasar atau hipostasis? Hipostasis punya pengertian yang kedua adalah begini, sebuah dasar teguh yang tidak akan membuat saudara dan saya mengalami keadaan goncang dalam kehidupan. Dasar yang teguh ini penting, supaya waktu saudara dan saya berharap kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak bisa digoyah. Ingat ini baik Pak, Ibu, kalau dasar teguh, pengharapan pun akan teguh. Kalau dasar tidak teguh, orang punya pengharapan bisa gampang sekali berubah. Makanya kenapa Alkitab bilang, iman adalah sebuah keadaan di mana kita telah dipersuasi, dipengaruhi oleh kebenaran firman Allah dan menolong kita untuk mempercayai bahwa firman Allah adalah sebuah jaminan kepastian. Karena alasan itulah kenapa waktu kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita akan menjadi pengharapan yang teguh. Amin Pak, Ibu. Nah, kata dasar atau hipostasis, pengertian yang ketiga adalah begini. Ketabahan dalam pemikiran, sebuah keteguhan dalam pemikiran, sebuah keberanian yang timbul dalam pemikiran. Berarti ini yang Alkitab bilang, kalau firman itu telah bekerja di dalam pemahaman saudara dan saya, kita paham dalam pengertian kita tentang pengertian dari firman Allah yang diajarkan kepada kita, maka ini yang Alkitab bilang, terciptalah iman. Iman itu adalah awalan dasar yang membuat sehingga akhirnya saudara dan saya memiliki pemikiran yang tabah. Isi pemikiran kita dikuasai oleh ketabahan, isi dari pemikiran kita dikuasai oleh keteguhan, bahkan isi dari keberanian kita, dari pemikiran kita adalah keberanian untuk mempercayai apa saja yang Tuhan bicarakan kepada kita. Nah, iman juga diajarkan di Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman itu adalah bukti yang tidak kita lihat. Apakah bukti? Bukti di situ bahasa Yunani menggunakan kata elektos, Pak Ibu. Artinya bukti yang teruji dan sangat meyakinkan. Nggak bisa lagi dibantah. Jadi ini yang sebenarnya Alkitab bilang.
Saudara dan saya butuh firman Tuhan diajarkan kepada kita. Kita perlu mendengarkan dengan seksama sehingga kita paham isi dari pengajaran firman Tuhan. Kekuatan itulah yang akan membuat sehingga kita ini memiliki esensi atau substansi dasar untuk berharap. Saudara dan saya akan memiliki dasar yang teguh untuk berharap, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah begini. Di dalam pengharapan, pikiran kita itu menjadi tabah. Di dalam pengharapan, pikiran kita nggak mudah pelin-pelan Pak Ibu, nggak mudah berubah berharap kepada Tuhan. Di dalam pengharapan akan kebenaran firman Allah, di dalam kebenaran akan firman Allah, saudara dan saya akan memiliki keberanian untuk tetap berharap terhadap apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai sebuah bukti yang sudah teruji, yang sangat meyakinkan, yang nggak bisa dibatalkan oleh realita apapun yang timbul di depan mata kita. Makanya untuk bisa hidup di dalam iman Pak Ibu, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus memutuskan untuk begini, membangun kebiasaan, terfokus mendengarkan pengajaran firman Allah sampai paham. Amin Pak Ibu. Nah begini Pak Ibu, Alkitab mengajarkan ini buat kita. Saya pribadi menyarankan saudara untuk membaca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Kalau saudara membaca Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saudara akan mendapati realita bahwa karena imanlah yang terbangun dalam kehidupan seseorang, maka seseorang tersebut, contoh Abraham, Nuh, Ishak, Rahab, Henok, dan seterusnya, itu mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tetapi rupa-rupanya kalau saudara baca Ibrani pasal 11 ayat 13 ke bawah, saudara akan mendapati realita iman yang lain, yaitu bahwa begini, saudara dan saya akan tetap dikenal sebagai orang yang beriman sekalipun yang kita harapkan itu tidak terwujud menjadi kenyataan. Kita akan dikenal sebagai orang yang hidup di dalam iman ketika begini, apa yang kita harapkan tidak juga kita dapat, tapi hal itu tidak mengganggu kepercayaan di dalam hati kita bahwa firman Allah adalah jaminan kepastian. Waktu kita mengharapkan sesuatu, lalu kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, itu tidak akan mengganggu keyakinan kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang eksis dalam hidup kita. Tuhan adalah pribadi yang adalah sumber dari segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan Tuhan tetap punya kuasa untuk memerintah kita dalam kedaulatan. Semua orang yang beriman adalah orang yang dikenal pada dua sisi ini Pak Ibu. Mereka percaya kepada Tuhan waktu mendapatkan apa yang mereka harapkan, tapi mereka tetap juga berharap kepada Tuhan waktu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Saya kasih bukti kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian. Coba saudara bisa lihat dengan saya dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mari saya baca ayat 13, ayat 36 sampai dengan ayat 39. Ibrani pasal 11 ayat 13, lalu saya lompat ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39 Pak Ibu. Alkitab bilang ini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka itu semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun. Iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, orang-orang pada sisi yang lain dari kehidupan beriman, Pak Ibu, dikatakan begini.
Mereka menerima janji, mereka berharap pada janji itu, tetapi sampai akhir hidup mereka, mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Menariknya, ini yang Alkitab bilang, sekalipun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, mereka tetap dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman, orang-orang yang tidak meragukan kepastian dari kebenaran firman Allah, orang-orang yang tidak meragukan kebenaran bahwa Tuhan itu tetap eksis dalam hidup mereka, Tuhan tetap adalah pencipta dan sumber dari segala sesuatu. Mereka tidak pernah meragukan bahwa Tuhan tetap memerintah kehidupan mereka di dalam seluruh kedaulatannya. Nah, orang-orang ini tetap dikenal sebagai orang-orang yang beriman. Begini Pak Ibu, iman kita seharusnya tidak berlandas kepada berapa banyak Tuhan sanggup memberi kepada saudara dan saya berdasarkan apa yang Dia janjikan. Iman kita seharusnya berlandas kepada apa kata firman Tuhan mengenai realita Tuhan yang kemudian kita pegang sebagai sebuah keyakinan yang gak bisa digoncang dalam kehidupan kita. Artinya kan begini, kita terima sesuatu yang baik dari Tuhan, puji Tuhan, kita akan tetap beriman kepada Dia. Tetapi waktu saudara dan saya tidak menerima sesuatu seperti yang kita harapkan, kita pun akan tetap memutuskan untuk mempercayai Tuhan di dalam kedaulatannya. Sebab begini, seseorang diukur sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saya ulang, tidak dilandasi berdasarkan apa yang telah dia terima, atau juga tidak dilandasi berdasarkan sesuatu yang belum dia terima. Kita nggak bisa bilang bahwa orang itu beriman kepada Tuhan karena dia telah mendapatkan sesuatu, lalu kita nggak bisa bilang kepada seseorang tertentu bahwa kamu kurang beriman karena kamu tidak mendapatkan, sampai hari ini kamu belum mendapatkan apa-apa. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah begini. Mendapatkan sesuatu dari Tuhan ataupun tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan, iman saudara dan saya, keyakinan kita terhadap Tuhan dan kedaulatannya tidak berubah. Makanya Alkitab bilang begini, ada orang-orang yang di dalam iman, mereka itu tetap mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang hadir dalam hidup mereka, sebagai pribadi yang adalah sumber segala sesuatu, sebagai pribadi yang berkuasa untuk memerintah dan berdaulat dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka diejek, sekalipun mereka didera, dibelenggu, dipenjarakan, digergaji, dibunuh dengan pedang. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu tidak mengganggu orang-orang ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, ini yang Alkitab bilang. Aku berkata kepadamu, Ia, Tuhan, akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Kita tahu betul sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi ini yang Alkitab bilang. Kalau Anak Manusia itu datang, kalau Yesus Kristus yang hidup itu datang untuk kali kedua di bumi ini, pertanyaannya sederhana saja. Adakah Ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan nanti mendapati bahwa waktu saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, kita tetap mempercayai Tuhan dan kepercayaan itu tidak bisa digoncang dalam kehidupan kita? Atau yang kedua, apakah Tuhan tetap mendapati waktu Dia datang di bumi, lalu saudara dan saya tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap akan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia bisa mengubah yang gak ada jadi ada. Dan Dia juga adalah pribadi yang berkuasa untuk memerintah dalam kehidupan kita, berdaulat dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa apa yang kita harapkan Tuhan akan wujudkan menjadi kenyataan, tapi orang-orang yang juga akan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun apa yang kita harapkan tidak terwujud menjadi kenyataan. Mari berlomba-lomba, selama Tuhan mempercayakan kita
untuk hidup di bumi. Terbiasalah mendengarkan firman Tuhan. Terbiasalah pahami firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Dia pencipta segala sesuatu, Dia sumber segala sesuatu. Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Kebenaran ini harus mengakar kuat dalam keyakinan kita, supaya kita dikenal sebagai orang-orang yang tetap beriman kepada Kristus sampai kedatangan Dia untuk kali yang kedua. Kita terima sesuatu, kita tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia. Kita tidak menerima apa-apa pun, kita akan tetap memilih untuk beriman kepada Tuhan dan mempercayai bahwa kehadirannya mutlak dalam kehidupan kita, dan nanti di dalam kekekalan saudara dan saya akan menikmati pemberian-pemberian hebat dari Tuhan seperti yang telah Dia janjikan dari awal untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya selesai, Pak, Ibu. Saya berdoa kiranya saudara dan saya tetap dikenal sebagai orang yang memiliki iman di bumi pada waktu Anak Manusia nanti datang. Kiranya waktu saudara dan saya tidak mendapatkan apa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita, iman kita nggak gugur, Pak, Ibu. Iman kita tetap teguh mempercayai bahwa Tuhan adalah segala sesuatunya yang memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kami berdoa, Tuhan, kiranya kami dikenal sebagai orang-orang yang tetap meyakini di dalam keyakinan yang teguh bahwa firman-Mu adalah sebuah jaminan kepastian, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kami, memerintah secara mutlak dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber dari segala sesuatu dan pencipta dari segala sesuatu. Biarlah kami dikenal sebagai orang yang tetap berpegang pada firman Allah, apakah kami menerima sesuatu yang dijanjikan atau tidak menerima sesuatu yang dijanjikan. Kiranya dasar kami tetap teguh sampai pada akhirnya waktu Anak Manusia Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua di bumi, kami akan tetap ditemukan memiliki iman percaya bahwa Engkau satu-satunya pribadi Allah yang hidup, yang terhadapnya kami akan percaya waktu kami menerima sesuatu ataupun kami tidak menerima sesuatu. Seluruh kebenaran firman Allah ini Tuhan meteraikan di dalam pemikiran kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami dikenal sebagai orang-orang yang tetap berani taat kepada kebenaran firman Allah. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, Pak, Ibu. Tetaplah beriman kepada Tuhan sampai akhir. Kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Terima kasih kepada Pendeta Ona Tapari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanannya. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, dan kiranya kita akan diberkati oleh Tuhan di setiap langkah kita. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Shalom, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur untuk pesan firman Tuhan. Kita juga berterima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami pada hari ini. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah bagi kami. Pakai dia luar biasa lagi.
Dan hamba juga berdoa secara khusus untuk bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Kami tetap berdoa, lindungi bangsa kami dari pengaruh virus corona. Lindungi dan berkati presiden dan wakilnya dan para menterinya. Tuhan, tolong mereka lindungi dan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKRI Anggur Baru Surabaya. Diberkati Tuhan, diberkatilah jemaat kami. Mereka yang berada di rumah, mereka yang sakit, mereka yang penuh pergumulan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan sembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun, mereka pun diberkati Tuhan. Saudaraku di dalam Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua yang percaya bersama saya berkata, amin.